Sudah ngerekam apa belum? Sudah, sip. Oke, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hunayfi di channel YouTube Aan Hunayfi, channel YouTube paling kece, paling keren, dan paling absurd. Oke guys, pada kali ini saya akan membahas tentang siapa jodoh kita dan apa pengertian jodoh. Ini adalah request teman-teman yang sudah DM saya lewat Instagram. Buat kalian yang belum follow Instagram saya, bisa follow di IG @aan_hunayfi1. Nah, banyak yang sudah DM saya mau lewat Instagram, lewat WA, itu banyak. Kali ini saya akan membahas tentang jodoh. Apa pengertian jodoh? Jodoh adalah pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu kesatuan, dan pertemuan itu harus menggunakan ikrar dan akad yang sudah ditentukan oleh agama dan negara. Nah, jodoh itu bermacam-macam teman-teman semuanya. Sedikit penjelasan dari ilmu pengetahuan agama saya yang masih belum matang. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa carilah jodoh. Yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena nasabnya, dan yang terakhir karena agamanya. Nah, jika kalian ingin mencari jodoh, maka carilah agamanya, kelak kamu akan bahagia. Maksudnya sesama agama. Nah, dalam hal agama, maksudnya apa agama itu? Agama adalah perilaku, tingkah laku, moral, etika, dan lain sebagainya. Maka dari itu guys, agama ini menjadi prioritas paling utama. Nah, maka dari itu tips mencari jodoh adalah yang pertama, harta. Mengapa harta? Kalau Anda mencari istri yang kaya, maka otomatis Anda akan menjadi orang yang kaya. Itu mengapa kita harus mencari seorang jodoh atau istri itu yang kaya hartanya. Contoh guys, seperti yang kita lihat di berita yang lagi viral-viral, pentol, wayai, bukan itu maksudnya. Berita selebriti, yang pertama adalah Musdalifah. Kalian tahu sosok seorang Musdalifah? Dia itu bukan selebriti, tapi dia itu terkenal dengan wanita yang kaya. Asal kalian tahu guys, suami dari Musdalifah yang baru itu umurnya hampir sama dengan saya, sekitar 25 tahunan. Sedangkan Musdalifah sendiri umurnya sudah mencapai 40 lebih. Nah, itu seperti anaknya sendiri guys. Mengapa laki-laki yang usia 25 tahun dia mau dengan seorang wanita kaya yang bernama Musdalifah? Yang pertama, karena ibu Musdalifah itu orangnya kaya. Maka dari itu, saya yakin laki-laki yang mau menikahi Musdalifah itu pasti ingin mengincar hartanya, bukan mengincar kecantikannya. Maklum, laki-laki normal seperti saya ya, seumpama saya disuruh menikah sama Musdalifah, saya menolak karena dia rondo itu janda. Maka dari itu, ya Musdalifah mempunyai keuntungan karena duitnya akeh, ngono. Jadi ya, yang membuat pertanyaan mengapa laki-laki yang ganteng, yang masih muda, berondong, ganteng, mengapa mau dengan Musdalifah? Ya karena hartanya. Itu guys. Nah, yang kedua, nikahilah wanita karena kecantikannya. Kecantikan itu nomor 1 guys. Nomor 2 ya.
salah. Nomor 2. Nah, saya akan membahas tentang kecantikan. Kalau menurut saya, kecantikan itu bisa dibeli dengan uang berjuta-juta. Contoh Vanessa Angel dengan kecantikannya, dengan ketenarannya sebagai seorang selebriti yang seksi, dia ditawar dengan harga 80 juta hanya dalam waktu 1 malam. Kalau untuk saya pribadi, uang 80 juta itu bisa saya gunakan untuk membeli kerupuk 1 karung, saya sebarkan kemana-mana seperti lautan. Nah, mengapa cantik itu bisa dibeli? Karena lagi-lagi yang pertama adalah harta dunia. Saya ini pernah ketemu guys dengan mata kepala saya sendiri. Ini mata, ini kepala. Pada saat saya nonton film di bioskop di sekitar wilayah Semarang, saya itu melihat ada laki-laki kaya, punya mobil, wajahnya itu jelek. Tapi ya saya itu heran, mengapa istrinya bisa sangat cantik sekali. Ini menjadi timbul pertanyaan bahwa sebenarnya kecantikan seorang wanita itu bisa dibeli. Nah, maka dari itu buat cowok-cowok yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya atau mungkin di seluruh Indonesia, kalau mencari seorang cewek jangan dilihat dari luarnya saja, jangan dilihat dari kecantikannya saja. Banyak cewek-cewek yang cantik di luar sana. Ibarat wanita itu seperti makanan. Ada soto, ada rawon, ada bakso, semuanya enak. Tapi kalau itu kalian makan semuanya, pasti perut Anda akan kembung. Dan yang terjadi adalah kalian tidak nafsu makan. Sama dengan seorang wanita. Tidak mungkin kalian akan tidur dengan wanita sebanyak 10 orang. Pasti tidak akan kuat. Karena semua itu ada batasnya, nafsu itu ada batasnya guys. Maka dari itu jangan cuma mencari kecantikannya saja, tetapi carilah hati yang sempurna, akhlaknya yang baik seperti itu. Syukur-syukur kalau Anda bisa menemukan jodoh yang cantik, yang akhlaknya baik, agamanya baik, itu langka sih. Tapi bisa Anda cari. Yang penting Anda sholat istikharah dan berdoa. Wah, gitu. Nah, yang ketiga, setelah harta, kecantikan, maka yang ketiga adalah nasab. Ini menjadi sangat penting, guys. Karena nasab adalah keturunan. Bisa jadi dia anaknya orang kaya, bisa jadi dia cantik. Tapi kalau dia keturunannya maling, keturunannya orang yang pezina, keturunannya orang yang suka korupsi, apakah Anda mau? Apakah Anda mau jika keluarga Anda merasa apa ya? Ya gitulah. Yang penting itu nasab itu sangat penting sekali. Maka carilah nasab-nasab yang memang dia itu berasal dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang terpercaya, keluarga yang tidak pernah rasan-rasan karo tonggo, keluarga yang hidupnya itu selalu ramah dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah agama. Mengapa agama ditempatkan yang terakhir, guys? Karena seumpama kalau Anda mencari jodoh, kalau seumpama hartanya tidak terlalu banyak alias kismin, itu tidak mengapa, guys. Buang saja dulu. Yang kedua, jika dia tidak cantik, jangan khawatir, guys, buang saja. Karena kecantikan wajah seorang wanita bergantung pada isi dompet laki-laki. Kalau isi dompetnya laki-laki tebal, bisa dibelikan make up, bisa dipermak, maka wajah istri Anda akan menjadi cantik. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, guys, ini nasabnya. Memang sangat penting sekali, guys.
Tetapi apabila Anda menemukan jodohnya itu nasabnya ada salah satu keluarga yang memang kurang baik, ya udah, memang sudah takdirnya, ya terima saja. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga-tiganya ini akan kalah, yaitu harta, kecantikan, dan nasab. Ini akan kalah dengan yang namanya agama. Ini yang terakhir itu agama. Karena apa? Seperti lagunya Rhoma Irama, istri yang solehah adalah perhiasan dunia. Setiap keindahan hanya oleh mata, hanya istri solehah perhiasan dunia. Hanya istri solehah yang bisa memasukkan surga. Maka dari itu agama menjadi sangat penting sekali bagi diri kalian. Jangan khawatir guys, laki-laki menikah itu kalau mengikuti sunnah Rasul umur 25 tahun. Sedangkan saya umurnya masih 24 tahun. Saya kelahiran 95 dan sekarang masih single, masih jomblo, dan belum ada niat untuk mencari jodoh. Insya Allah akan datang sendiri. Nah, paling tidak saya setahun lagi setelah umur 25 tahun atau 26 akan mencari seorang jodoh. Bagi Anda, wanita yang baik agamanya, yang solehah, bisa mendaftar dari sekarang. Bisa DM saya akan mencatat nomornya. Jika kalian baik, maka saya akan memilih Anda. Jika kalian tidak baik, ya saya nggak tahu, harus menolaknya. Guyon guys. Ya gitulah. Kalau laki-laki normal itu menikah paling tidak umur 27, 28. Kalau sudah 30 ke atas, itu ngalamat guys, harus hati-hati. Nah, yang terpenting, jangan khawatir menjadi seorang laki-laki, karena di dunia ini laki-laki itu lebih sedikit, kalau perempuan itu banyak. Seharusnya yang takut itu perempuan, karena takut kalau nggak dapat jodoh, itu guys. Nah, pada kesimpulannya, bagi anda semuanya yang masih jomblo, masih berangan-angan ingin menikah, carilah guys yang agamanya baik. Sekarang itu susah loh nyari yang agamanya baik. Terkadang orang tuanya juga kurang ajar. Kurang ajarnya gini, ada dua orang yang melamar cewek, yang satu pakai mobil Jazz, Honda Jazz, yang satu pakai motor Uplo. Kira-kira orang tuanya itu milih yang mana? Pasti milih yang pakai mobil Jazz karena dia kaya. Karena keluarga atau orang tua zaman sekarang itu sudut pandangnya itu sudah ke materialisme dan kapitalisme guys. Karena apa? Yang lebih diutamakan itu duit, harta, dan dunia. Maka dari itu, orang yang paling dihormati, kata Gusmus ini ya, ini saya mendengar ceramahnya Gusmus ya. Kata Gusmus, orang yang paling dihormati di desa sekarang ini adalah orang-orang yang banyak hartanya. Beda dengan zaman dulu, orang yang dihormati adalah seorang priayi, seorang yang pintar ngaji kitab, dan lain sebagainya. Sekarang sudah terbalik semuanya guys. Yang penting kita banyak uang, banyak orang yang menghormati kita. Itu sudah kebalik. Nah, bagi anda orang tua yang punya anak-anak cantik, jangan memilih seorang menantu itu yang hanya kaya hartanya saja. Dilihat pendidikannya, agamanya, kelakuannya seperti apa. Jadi jangan mentang-mentang anaknya cantik milih, ya memilih kaya itu wajar. Saya juga seumpama melamar seorang wanita, ya memilih yang kaya, yang cantik. Tapi itu kan bukan prioritas utama. Yang pertama adalah agamanya. Kalau kita menikah niatnya untuk mencari kekayaan, untuk mencari kecantikannya saja, maka semuanya itu akan pudar. Niatkanlah menikah karena kita mengikuti sunnah Rasul, karena agama, bukan karena yang lain.
Kalau karena yang lain, pasti kehidupan rumah tangga Anda akan berantakan. Contoh para artis, Ahmad Dhani kurang ganteng apane, cerai karo bojone Maya Estianti. Gading Martin kurang sugih apane, cerai karo Gisel. Anang Hermansyah cerai karo Krisdayanti. Ya karena tidak ada komitmen guys, maka dari itu ya tetap satu tips Anda kalau mencari jodoh adalah carilah yang agamanya baik, akhlaknya baik, dan sifatnya baik. Yang penting itu hatinya, bukan luarnya. Luar bisa dipermak. Saya itu pernah ketipu dengan foto-foto HP-HP yang cantik sekarang ya. Nah, tidak usah panjang lebar lagi. Tips Anda kalau mencari jodoh yaitu utamakan agamanya guys. Kalau harta, nasab, keluarga tidak, nasabnya, hartanya, kecantikannya tidak diperoleh, paling tidak agamanya guys. Kalau agamanya baik, insya Allah Anda akan lebih baik juga. Karena laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, ya kabeh balik ning awake dhewe. Nek awake dhewe apik, bakal jodohne apik. Nek awake dhewe elek, jodohne ya elek. Semua sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis jodoh, pati, rezeki, sudah ditulis semuanya guys, jangan khawatir. Nah, itu pencerahan dari saya, mungkin tidak ada manfaatnya, atau mungkin ada manfaatnya, kalian yang bisa menyerap sendiri, karena saya berusaha ngomong di depan kamera. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini, Anda harus subscribe di bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Aan Kunaifi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.